Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih dengan Buana 79. Nah, pada kali ini saya akan coba memberikan satu tutorial mengenai program Microsoft Excel, di mana program Microsoft Excel itu adalah program yang paling familiar dan paling banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Di sini akan saya coba berikan beberapa rumus di dalam Excel yang nantinya bisa digunakan untuk membantu dalam hal pekerjaan kantor maupun pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Yang pertama adalah sum, di mana rumus sum ini adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada suatu rank. Caranya adalah, misalnya di sini saya punya data siswa, di mana siswa mempunyai beberapa nilai. Saya ingin menjumlahkan jumlah nilai dari nilai siswa ini. Caranya adalah sama dengan sum, buka kurung, kemudian di blok rank yang akan kita jumlahkan, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah rumus count, di mana count ini rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Di sini masih dengan contoh yang tadi, untuk menjumlahkan siswa, di sini saya punya beberapa nama siswa. Jika siswanya begitu banyak dan kita kesulitan untuk menghitung berapa jumlah siswa yang ada, maka kita bisa gunakan rumus count ini untuk membantu dalam proses perhitungan jumlah siswa. Caranya adalah sama dengan count, kemudian buka kurung. Nah, kalian bisa blok yang mana saja. Misalkan yang ini, saya blok untuk yang niche-nya. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Di sini ada jumlah siswa sebanyak 10 siswa. Kemudian yang ketiga adalah rumus average, di mana average ini yaitu rumus yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata pada suatu rank. Dimana misalnya di sini ada contoh nilai siswa 80, 75 dan seterusnya. Ini akan saya cari berapa nilai rata-rata dari seluruh nilai siswa ini. Caranya adalah sama dengan average, kemudian buka kurung, kemudian blok rank yang akan kita cari nilai rata-ratanya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Jika kita ingin membulatkan angka rata-rata ini, bisa kita gunakan icon yang ada di sub menu number ini, increase decimal. Sorry, yang ini berarti, yang decrease. Oh sorry, yang ini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, yang keempat adalah rumus if, di mana rumus if ini adalah rumus logika pada Excel yang digunakan untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Misalnya di sini saya akan mengisi predikat dari nilai siswa yang ada di kolom nilai ini. Perhatikan di sini ada tabel predikat bahwa jika nilainya 90 sampai 100, dia punya predikat A. Jika nilainya 71 sampai 89, dia nilainya B. Dan jika nilainya 0 sampai 70, maka dia predikatnya C. Oke, sekarang kita isi di sini. Sama dengan if, buka kurung, kemudian kita klik sel kuncinya. Perhatikan untuk yang pertama ini 90 sampai 100, berarti 90 ke atas. Jika sel nilai atau sel E3 lebih besar atau sama dengan 90, maka untuk di sini kalian bisa gunakan koma jika komputer yang kalian gunakan dia logical testnya adalah koma, tetapi di sini saya menggunakan titik koma karena komputer saya menggunakan titik koma. Oke, lanjut ya. Jika sel E3 lebih besar atau sama dengan 90, maka nanti dia predikatnya A. Oke, itu untuk logika yang pertama selesai. Oke, titik koma, if kembali, jika, buka kurung,
sel nilai ini lebih besar atau sama dengan 71, lihat di sini untuk kolom predikatnya 71 sampai 89, maka keterangannya adalah atau predikatnya nanti muncul B. Oke. Selain itu, jika tidak memenuhi atau di bawah nilai predikat keduanya, maka nilainya C. Oke, langsung tutup kurung 2 kali. Ya, seperti itu. Kemudian kita copy di bawah. Oke, sekarang kita coba. Di sini 50C sesuai dengan predikat nilai yang ada. 0 sampai 70 dia C. Sekarang kita coba, misalnya kita coba nilainya 80. Nah, pasti dia nilainya akan B. Oke ya, B. Jika kita ganti dengan 95, maka dia akan predikatnya jadi A. Oke, artinya berarti rumus yang kita gunakan sudah benar. Oke, lanjut ya. Oke, yang kelima ini adalah sum if, di mana sum if ini merupakan turunan dari sum yang digunakan untuk menjumlahkan nilai pada kriteria tertentu. Oke, di sini ada tabel siswa, di mana dari tabel siswa ini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Saya akan coba jumlahkan untuk nilai atau total nilai dari jenis kelamin yang laki-laki. Caranya adalah sama dengan sum if, buka kurung, kemudian kita blok untuk ringnya, ring jenis kelaminnya, ya, titik koma, kita sebutkan kriterianya laki-laki, laki-laki, tutup kurung, kemudian titik koma, lalu kita blok untuk ring nilainya yang akan kita jumlahkan. Setelah itu tutup kurung, enter. Oke, di sini untuk nilai atau total nilai jenis laki-laki itu jumlahnya adalah 457. Sekarang kita coba untuk nilai yang perempuan, kita jumlahkan total nilai untuk yang jenis kelamin perempuan. Caranya masih sama dengan sum if, sum if, buka kurung, kita blok ring jenis kelaminnya, kemudian titik koma, kemudian tanda petik. Karena kita mau menjumlah yang perempuan, berarti kriterianya kita sebutkan yang perempuan. Oke, tutup petik, titik koma, lalu kita blok untuk ring nilai yang akan kita jumlah, tutup kurung, enter. Nah, untuk yang jumlah perempuan di sini ketemu 307 untuk nilai. Baiklah, untuk yang keenam adalah count if, di mana count if merupakan turunan dari count yang digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Baiklah, di sini saya akan coba menghitung berapa banyak siswa laki-lakinya di sini. Caranya adalah sama dengan count if, buka kurung, kemudian blok ring jenis kelamin ini, lalu titik koma, lalu sebutkan kriteria yang akan kita jumlahkan. Di sini adalah laki-laki, lalu tanda petik, tutup kurung, enter. Oke, di sini banyaknya siswa laki-laki itu adalah 6 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang yang perempuan, banyaknya siswa yang perempuan sama dengan count if, buka kurung, kemudian blok ringnya, terus titik koma, lalu sebutkan kriterianya perempuan, tutup petik, tutup kurung, enter. Oke, jumlah siswa perempuan ada 4. Oke, selanjutnya adalah rumus left, mid, dan right, di mana left sendiri itu adalah fungsi untuk mengambil karakter dari sebelah kiri, kemudian mid mengambil karakter dari tengah, dan right ini adalah fungsi untuk mengambil karakter dari sebelah kanan. Baiklah, di sini ada kata-kata sekolahku, ya, dimana misalnya saya akan mengambil kata-kata atau 3 karakter dari sebelah kiri dengan menggunakan rumus left. Saya akan mengambil 3 karakter dari sebelah kiri, yaitu S, E, dan K. Oke, rumusnya adalah sama dengan left, buka kurung, kemudian klik teks yang akan kita ambil karakternya. Oke, baru titik koma,
karena saya mau mengambil 3 karakter S, E, dan K, berarti di sini adalah titik koma 3, tutup kurung, enter. S, E, K. Oke, mid itu adalah mengambil karakter dari tengah. Caranya adalah sama dengan mid, buka kurung, saya mengambil kata-kata O, L, A, H, olah ini. Perhatikan di sini sama dengan mid, buka kurung, kemudian klik teks yang akan diambil datanya. Kata-kata O atau huruf O ini ada di karakter 1, 2, 3, 4, ada di karakter ke-4, berarti titik koma 4. Nah, dari karakter keempat ini saya mengambil kata-kata 1, 2, 3, 4 atau kata-kata olah. Berarti kita hitung O, L, A, H ini ada 4 karakter, berarti titik koma 4, tutup kurung, enter. Oke. Dan yang terakhir adalah right. Saya akan mengambil kata-kata K dan U ini. Jadi rumusnya adalah sama dengan right, buka kurung, klik teks yang akan diambil datanya. Saya mengambil kata-kata K dan U, berarti di sini ada 2 karakter, titik koma 2, tutup kurung, enter. Oke, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah rumus VLOOKUP atau HLOOKUP, atau kata-kata ini diambil kata dasarnya adalah lookup, yaitu mengambil data dari sel lain atau mengambil data dari tabel lain. Di sini ada 2, ada V dan H, dimana untuk VLOOKUP ini V kepanjangan dari vertikal, H ini artinya adalah horizontal. Berarti VLOOKUP ini adalah rumus yang digunakan untuk mengambil data secara vertikal, dan HLOOKUP ini adalah rumus yang digunakan untuk mengambil data secara horizontal. Oke, perhatikan di sini ada tabel barang. Nah, jika rumus yang digunakan VLOOKUP, maka data yang akan diambil itu harusnya bentuknya adalah vertikal atau menurun seperti ini. Dan jika rumus yang digunakan adalah HLOOKUP atau horizontal lookup, berarti data yang diambil itu datanya bentuknya mendatar atau horizontal seperti ini. Oke, sekarang saya akan contohkan. Misalnya saya akan mengambil nama barang dari tabel barang di sini. Oke, tabel nama barang, untuk kolom nama barang ini adalah datanya yang ini, ya, menurun. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Perhatikan, kita klik sel kuncinya, artinya nama barang di sini akan keluar sesuai dengan kode barang yang ada di sini. Klik kata kuncinya atau sel kuncinya, titik koma, baru kita akan lari ke tabel barang. Oke, yang akan kita ambil adalah nama barang ini, berarti kita blok dari sini. Blok. Oke. Karena ini beda tabel, artinya supaya pada saat nanti kita copy ke bawah tidak bermasalah, maka setelah blok tabel barang atau blok tabel yang akan kita ambil datanya, maka kita bisa gunakan tekan F4, sehingga di sini keluarlah tanda dolar di antara sel yang kita blok. Baru titik koma, lalu kalian sebutkan data yang akan kalian ambil itu berada di kolom keberapa dari yang kalian blok. Misalnya kalian tadi ngeblok dari kode ini sampai ke kolom satuan. Nah, data yang kita ambil itu adalah data nama barang, artinya yang ini. Berarti data yang kita ambil itu berada pada kolom kedua, berarti titik koma 2, tutup kurung, enter. Ya, seperti itu. Nah, kemudian harga masih sama rumusnya, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel kuncinya, titik koma, lalu kita blok tabel atau data yang akan kita ambil tabelnya. Setelah itu kita tekan F4, kemudian titik koma. Nah, di sini harga ada di kolom ketiga, 1, 2, 3, berarti titik koma 3, tutup kurung, enter. Nah, kemudian untuk kolom yang satuan rumusnya masih sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel kunci, titik koma, kemudian kita blok, kemudian tekan F4, baru titik koma,
4. Ini kan ada di kolom keempat. Oke, tutup kurung, enter. Seperti ini. Nah, setelah selesai kita copy ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba. Misalkan kode ini saya rubah jadi A. Otomatis nama barang, harga, dan satuan pasti ikut akan berubah. Oke, untuk A ini adalah untuk nama barang, televisi, harganya menyesuaikan. Oke, itu untuk rumus VLOOKUP. Oke, sekarang untuk HLOOKUP. HLOOKUP sendiri itu adalah mengambil data secara horizontal. Oke, rumusnya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik sel kuncinya. Perhatikan di sini, ini berarti kita bloknya ke sini semua. Perhatikan. Nah, sel kuncinya kita klik dulu. Sel kuncinya berarti ya ini titik koma, baru kita lari ke tabelnya. Nah, sekarang adalah jika tadi rumus VLOOKUP kita hitung data yang kita ambil ada di kolom keberapa, maka untuk HLOOKUP, maka kita untuk menghitungnya itu adalah di baris keberapa. Perhatikan di sini untuk nama barang itu ada di baris kedua, 1, 2. Berarti televisi, beras, laptop, dan mie goreng yang kita ambil ada di baris kedua. Oke, sebelumnya tekan F4 dulu, baru titik koma 2, tutup kurung, enter. Oke. Kemudian untuk harganya masih sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik sel kuncinya, titik koma, baru kita blok tabelnya yang akan kita ambil datanya, tekan F4 dulu, baru titik koma. Nah, perhatikan di sini yang akan kita ambil adalah harga. Harga ini ada di baris ke 1, 2, 3 dari yang kita blok, berarti titik komanya adalah titik koma 3, tutup kurung, enter. Oke, kemudian untuk kolom satuan masih sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik sel kuncinya, titik koma, baru kita blok datanya, ya, tekan F4, titik koma 4, karena data yang kita ambil ada di baris ke 4, 1, 2, 3, 4. Oke, tutup kurung, enter. Ya, seperti itu. Baru kita blok ke bawah, ya, seperti ini. Oke, yang selanjutnya yang ke-9 itu adalah proper, di mana fungsi proper ini digunakan untuk menjadikan huruf pertama menjadi kapital pada setiap kata. Nah, di sini ada kata-kata Microsoft Excel, hurufnya kecil semua. Ini akan saya rubah menjadi huruf besar semua. Caranya adalah sama dengan proper, buka kurung, klik teks yang akan dirubah, tutup kurung, enter. Oke, yang huruf pertama yang berubah huruf besar. Oke, sesuai dengan fungsinya. Yang ke-10 adalah upper, di mana fungsinya ini digunakan untuk mengkonversi semua kalimat menjadi huruf besar. Di sini ada kata-kata Microsoft Excel, hurufnya kecil semua. Akan saya rubah menjadi huruf kapital semua atau huruf besar semua. Sama dengan upper. P-nya double. Upper, buka kurung, klik teks yang akan dirubah, tutup kurung, enter. Oke, Microsoft Excel menjadi huruf kapital semua. Oke, selanjutnya adalah lower, dimana lower ini digunakan untuk mengkonversi semua huruf menjadi huruf kecil. Ini kebalikannya dari upper tadi. Oke, di sini ada Microsoft Excel, hurufnya kapital semua, akan saya rubah menjadi huruf kecil semua. Sama dengan lower, buka kurung, klik teksnya, tutup kurung, enter. Jadi huruf kecil semua. Oke, yang selanjutnya adalah len. Ini digunakan untuk mengetahui berapa karakter pada sebuah sel. Oke, di sini ada kata-kata sekolahku. Saya mau menghitung berapa karakter kata-kata sekolahku ini yang ada di sel di atas. Oke, sama dengan len, buka kurung, klik teksnya, tutup kurung, enter. Oke, kata-kata sekolahku ada 9 karakter. Oke, yang selanjutnya yang ke-13 adalah round. Round ini digunakan untuk membulatkan angka pada bilangan desimal. Di sini ada angka 6, sekian sekian sekian, misalnya akan saya bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma.
sama dengan round, buka kurung. Oke, klik angkanya yang akan kita rubah, titik koma 2 misalnya, tutup kurung, enter. Berarti ada angka 2 di belakang koma. Kalau misalnya mau buat 1, berarti titik komanya boleh titik koma 1, sehingga nanti akan hanya ada 1 angka di belakang koma. Oke. Yang terakhir adalah concatenate. Concatenate yaitu digunakan untuk menggabungkan kata pada sebuah sel. Oke, di sini ada teks 1, teks 2, teks 3, ada aku cinta sekolah. Ini akan saya gabungkan menjadi satu kalimat sama dengan concatenate ya. Concatenate, buka kurung, kita blok kita klik titik koma, dan kita yang kedua titik koma, terakhir titik koma. Oke, tutup kurung, enter. Nah, di sini masih menyatu. Jika ingin memberikan spasi, maka di setiap habis titik koma ini kita bisa gunakan tanda petik ya. Kasih spasi, tanda petik, titik koma lagi. Kemudian di sini tanda petik, kasih spasi, koma lagi. Di sini bisa titik koma, titik, spasi. Oke. Ya, seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Ini adalah 14 rumus yang paling banyak atau paling sering digunakan dalam mengoperasikan program Microsoft Excel. Oke, semoga bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.